Untuk semua tim Trans 7 sampai bos-bosnya Trans 7, kalian harus bertanggung jawab ya. Kalian harus kembalikan nama baik pesantren, terutama khususnya untuk pesantren Lirboyo. Apalagi yang kalian fitnah itu Kiai Haji Anwar Mansur, itu Kiai Masyhur. Kalian itu introspeksi ya, sebelum buat tayangan itu introspeksi. Jangan bikin tayangan yang memfitnah, yang bisa mencoreng nama baik pesantren. Sekali lagi kalian harus bertanggung jawab ya. Dan buat kalian harus dukung tagar boykot Trans 7 sekarang, supaya lebih jelas, supaya lebih hati-hati ya. Boykot Trans 7 sekarang juga. Satu hal yang gue takutin dari narasi yang udah tersebar dari Trans 7 terhadap pondok pesantren, kiai dan juga santri, yaitu semakin membesarnya stigma negatif masyarakat terhadap pondok pesantren, yang ujung-ujungnya masyarakat jadi anti dan juga takut sama pondok pesantren. Karena makin kesini narasi-narasi yang berkembang itu makin di luar nalar. Isu feodalisme yang diangkat terus-terusan, padahal yang kita tahu kalau itu cuma dilakukan sama oknum-oknum tertentu aja, nggak semua pesantren kayak gitu. Dan juga isu tentang kiai yang seakan-akan cuma bisa kaya raya karena amplop santri, padahal faktanya masih banyak banget pondok pesantren tuh yang nggak mungut biaya sedikit pun dari para santri. Jadi dengan adanya narasi yang dikeluarkan sama Trans 7 seakan-akan mengeneralisir bahwa semua pondok pesantren tuh kayak gitu. Ya walaupun kita juga nggak bisa tutup mata kalau banyak juga pondok pesantren yang harus segera dievaluasi, yang bikin citra dari pondok pesantren yang benar itu jadi rusak. Ya kalau menurut gua, kalau bisa fair lah Trans 7, kalau mau bikin isu-isu kayak gitu, kalau mau julid kayak gitu, ya bikin dong isu tentang pemerintah, tentang DPR. Julitin juga kinerja mereka tuh yang nggak bener-bener banget. Sebenarnya orang-orang yang ngebela Trans 7 itu bukan berarti mereka tuh kayak nyalain pondok pesantrennya gitu loh. Kita tuh ngeritik supaya nggak ada apa kayak nyembah-nyembah yang terlaluan, terus makanan dilempar-lempar, ngasih makannya kayak di lantai seperti itu kayak gitu. Bukan berarti kayak kita tuh nggak butuh pondok pesantren, bukan. Tapi perlakuannya gitu loh kepada santri itu harus sewajarnya gitu. Dan kita pun juga tahu gitu kalau apa, nggak semuanya pondok pesantren itu cara didiknya seperti itu nggak semuanya, tapi ada kan gitu pesantren-pesantren yang melakukan seperti itu. Nah yang seperti itu tuh mohon dihilangin gitu loh. Bukan berarti kita nggak butuh pondok pesantren, bukan seperti itu. Saya sebagai masyarakat umum yang belum pernah duduk menuntut ilmu di pondok, ini sedikit mengomentari ya antara pondok pesantren Lirboyo Kediri dengan Trans 7 ya, yang kemarin ditayangkan di Expose itu ya beberapa hari yang lalu, itu menimbulkan pro dan kontra ya di medsos tentunya. Saya tuh baca-baca di sini ada yang boykot Trans 7, di sini ada yang bela pondok Lirboyo. Jadi ini kok kesana kok ada opini-opini yang akhirnya mau membanding-bandingkan antara ormas satu dengan ini loh pondok. Kalau pondok beraliran ini itu seperti ini, pondok beraliran seperti ini. Framingnya kok jadi seperti itu ya. Mohon untuk netizen bijak ya, bijak. Walaupun saya bukan orang pondokan, tapi kita bijak aja menyingkapi ini. Kenapa sih kok ini bisa terjadi gitu ya? Yang satu, saya sih tidak mau bilang apakah di belakang itu nanti ada unsur ini atau ada kepentingan ini, tapi kok yuk antara ormas satu sama ormas lain yang berbeda dan mereka punya pendapat yang berbeda, kok yuk akhirnya kayak membenturkan gitu ya. Ada ini loh bagusnya mondok di sini karena ini tuh seperti ini ya. Stop yang kayak gitu ya, karena memang kita nggak tahu, karena kita bukan orang pondokan, nggak tahu yang di dalamnya itu seperti apa. Dan setahu saya kalau di pondok itu memang mengajarkan adab-adab ya terhadap kiainya ya, memang itu salah satu adab di pondok pesantren seperti itu, nyium tangan ya kayak gitulah. Nah istilahnya pondoknya saya nggak tahu namanya apa, tapi memang seperti itu gitu. Mungkin bagi orang modern hal itu kok kayak gitu banget gitu. Kalau di pondok ya mungkin memang seperti itu ya, yang saya tahu seperti itu. Inilah orang Wakanda. Ada orang Islam kritis dikit, katanya ini konten pembenci Islam, kesempatan menghujat Islam, numpang panggung. Orang berpikir kritis dikit, katanya sesat, katanya kafir. Awak dikafir-kafirkan dengan orang Islam sendiri. Kayak mana? Kalian ini cara berpikirnya kayak mana? Sedangkan berpikir kritis itu ada dalilnya di dalam Islam. Berpikir kritis dalam Islam itu berarti menggunakan akal sehat dan nalar. Gunakan akal dan nalar itu secara mendalam untuk menganalisis dan mengolah informasi yang real dengan bukti, bukan tanpa bukti. Ini bukti sudah gue taruh di atas. Lagi kau bilang aku benci Islam. Bodoh, yang benci Islam itu justru orang yang menjual agama mengatasnamakan agama Islam, yang menebarkan kesesatan kayak Gufron.
Aku membongkar kebusukan mereka. Terus kau bilang aku benci Islam. Sekolah gak sih? Berpikir kritis itu menggunakan akal dan nalar yang sehat agar kita mampu mengolah informasi dan menghindari kesesatan dalam beragama dan memperkuat akidah serta agama kita sendiri. Itu namanya berpikir kritis. Astaga. Ini diajak membongkar kesesatan oknum yang menjual agama mengatasnamakan orang suci, mengatasnamakan agama Islam, mengatasnamakan nama Tuhan. Diajak membongkar biar oknum yang menebar kesesatan itu cepat tertangkap, cepat dibereskan. Malah awak yang dikatakan katanya awak yang benci Islam, kan tolol. Kau tahu kenapa aku menggebu-gebu supaya beberapa oknum yang tersebar di Wakanda yang menjual agama, yang menjelekkan citra Islam itu buru-buru ditangkap? Kau tahu kenapa? Aku di Malaysia malu bodoh, malu. Kau tahu video Gufron yang dia bilang video Gufron yang dia bilang ngobrol dengan malaikat terompet, yang dia bisa maki-maki malaikat, ngobrol dengan malaikat, itu viral di mana-mana. Setiap kali aku nongkrong, teman-temanku pada bilang ulama Indonesia tuh hebat ya, dia bisa ngobrol dengan malaikat, dia bisa maki-maki malaikat terompet itu Israel kan. Aku mau jawab gimana anjir? Saya berdialog dengan seluruh malaikat. Turunlah malaikat yang megang trompet itu. Yang lebih malu lagi bila mereka tuh nunjukkan aku video yang ini, video Samsudin yang ini. Aku seorang pimpinan bos. Saya tidak minta gawe kau. Kalian tahu komen teman-temanku apa? Wah, ulama Indonesia tuh sakti-sakti ya, bisa punya ilmu angin. Sebenarnya yang merusak citra Islam itu siapa? Gua apa Gufron? Ya? Gua tanya. Gua sebagai warga Wakanda yang sekarang tinggal di Singapura, gua malu anjir kalau ketemu teman gua ditunjukin video itu, malu, Cuk. Ada pula katanya, wah, ya ulama Indonesia sakti ya. Bisa ngomong sama malaikat, ditunjukinnya video Gufron. Wah, ulama Indonesia sakti ya. Dia punya ilmu angin, ditunjukinnya video Samsudin. Memalukan. Harusnya oknum-oknum yang seperti itu, yang menjual agama, yang menebar kesesatan, itu segera dibereskan. Ini gue mengungkap oknum-oknum yang mengajarkan kesesatan. Kau bilang aku benci Islam, kau tolol.